Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran geografi kelas 11. Dimana kali ini kita akan membahas tentang materi yang sangat penting terkait dengan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jika kalau kita perhatikan gambar peta Indonesia, tentu kita akan sangat melihat betapa luar biasanya Indonesia dari sisi geografisnya maupun dari sisi lainnya. Tentu potensi ini pun bisa kita lihat di sekitar kita, dimana kita bisa melihat bagaimana luar biasanya flora fauna di Indonesia, kemudian jenis tanaman di Indonesia, dan sumber-sumber daya alam yang lain di Indonesia, termasuk wilayah daratnya, wilayah perairannya, wilayah udaranya, dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan bagi kita. Bisakah sebenarnya posisi strategis Indonesia ini menjadikan Indonesia itu negara yang menjadi negara poros maritim dunia? Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas itu sehingga nanti kita bisa memahami secara detail bagaimana posisi Indonesia, ya, terkait dengan letaknya, terkait dengan wilayahnya dan sebagainya, sehingga kita meyakini nanti bahwa Indonesia itu ternyata benar-benar bisa menjadi poros maritim dunia. Tentu kesemuanya ini harus dilakukan dengan serius untuk meraih bagaimana Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia, karena potensi dari Indonesia yang sekilas saja kita lihat itu merupakan potensi yang luar biasa. Di mana Indonesia kita sering dengar adalah negara yang gemah ribah loh Cinawi, begitu ya. Bagaimana negara yang kalau menanam kayu pun itu bisa jadi pohon, ya, luar biasanya Indonesia. Nah, mari kita pahami nanti materinya dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman terkait dengan bahwa Indonesia itu memiliki posisi yang sangat strategis di dunia ini dan itu bisa menjadi negara poros maritim dunia. Mengawali pembahasan terkait dengan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita akan mengawali pembahasannya dengan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Dan kali ini yang akan dibahas yang pertama adalah tentang letak fisiografis Indonesia. Apa itu letak fisiografis? Jadi letak fisiografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan dari segi fisiknya. Sekali lagi, berdasarkan dari segi fisiknya, dimana dari segi fisiknya nanti kita akan lihat posisi Indonesia atau letak Indonesia itu dari letak astronomisnya, dari letak geografisnya, dari letak geologisnya, maupun dari letak geomorfologis dan letak maritim. Itulah nanti yang akan kita perdalam sehingga nanti kita bisa mengetahui bagaimana sih posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia yang bisa dimanfaatkan kita sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang besar. Sekarang kita akan bahas lebih detail terkait dengan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dilihat dari letaknya, di mana kita akan bahas tentang letak astronomis. Jadi letak astronomis itu adalah posisi suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur, dimana kalau posisi Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Itulah letak astronomis Indonesia, dimana dari letak astronomis Indonesia itu merupakan wilayah di mana yang paling utara itu terletak di Pulau W sekitar 6 derajat lintang utara. Kemudian yang paling selatan itu Indonesia itu terletak di Pulau Roti, mana terletak di 11 derajat lintang selatan. Dan Indonesia itu paling barat itu terletak di Kota Sabang, di mana di sana 95 derajat bujur timur, dan yang paling timur itu terletak di Kota Merauke, jadi 141 derajat bujur timur.
apa efek atau akibat dari letak geografis astronomis Indonesia ini? Maka secara astronomis letak Indonesia ini akan mempengaruhi mempengaruhi iklim Indonesia, di mana ciri-ciri letak Indonesia secara astronomis ini maka akan terlihat dari curah hujan yang tinggi, kemudian terdapat hutan tropis yang luas, kemudian menerima matahari sepanjang tahun, kemudian sumber daya alam berlimpah dan flora fauna yang beragam, kemudian tanah yang subur, termasuk juga penguapan tinggi sehingga mengakibatkan udara yang kelembabannya sangat tinggi di Indonesia ini. Itulah beberapa hal yang merupakan akibat dari letak Indonesia secara astronomis yang tadi, bahwa Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara, kemudian 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur hingga 140 derajat bujur timur. Ini dapat menjadi sebuah potensi besar bagaimana kemudian posisi strategis dari sisi astronomis ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sebenarnya untuk kemakmuran Indonesia. Dari curah hujan yang tinggi, kemudian dari hujan tropis yang luas, yang itu tentu nilai ekonomi sangat tinggi, kemudian dari penerimaan sinar matahari yang luar biasa sepanjang tahun itu juga bisa dimanfaatkan, dan itu merupakan posisi strategis Indonesia. Kemudian juga memiliki sumber daya yang melimpah, flora fauna yang beragam, itu merupakan potensi yang sangat strategis, di mana hal-hal tersebut bisa sebenarnya menjadikan Indonesia itu menjadi negara yang kaya, negara yang maju, negara yang disegani oleh dunia. Berlanjut terkait dengan letak atau posisi Indonesia, yang kedua yaitu letak geografis, di mana yang dimaksud dengan letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi, di mana Indonesia itu merupakan negara yang diapit oleh dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga Indonesia itu juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berdasarkan pada kedua letak astronomis yang luar biasa tadi, diapit oleh dua benua dan diapit oleh dua samudra, Indonesia itu merupakan sebuah negara di mana dari sisi geografis itu sangat menguntungkan bagi Indonesia, di mana akan menimbulkan kondisi yang sangat luar biasa. Misalnya Indonesia itu memperoleh sinar matahari yang sepanjang tahun, ya, berbeda dengan negara lain yang mungkin hanya beberapa jam lamanya. Kemudian juga penguapan yang tinggi sehingga tingkat kelembapan juga tinggi, curah hujan tinggi, hujan tropis yang tinggi, kemudian ada dua musim, ya, musim hujan dan musim kemarau, serta pergerakan angin yang dinamis, termasuk juga vegetasi yang beragam. Itulah sebenarnya kelebihan dari posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dilihat dari letak geografis. Tentu ini sekali lagi bisa kita manfaatkan juga dari letak geografis ini, di mana tadi Indonesia diapit oleh dua benua besar, kemudian dua samudra, termasuk juga dari potensi lintasan sebenarnya. Bagaimana ketika negara lain mau melintasi negara kita, tentunya bisa dimanfaatkan untuk pajak dan lain sebagainya, sehingga posisi ini sungguh sangat menguntungkan. Kita sebagai warga Indonesia tentu harus berbangga, dan kemudian bagaimana caranya bisa memanfaatkan letak geografis ini sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran bangsa kita. Sehingga marilah kita pahami lebih jauh, supaya nantinya kita sebagai generasi penerus bangsa ini bisa memanfaatkannya dengan baik. Selanjutnya kita akan lihat posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia yang kita lihat dari letak geologisnya, di mana yang dimaksud dengan letak geologis adalah letak suatu wilayah
berdasarkan jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Ya, di mana Indonesia itu memiliki keistimewaan dari segi geologis ini. Yang pertama dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda dunia, kemudian pertemuan antara 3 lempeng, dan berada pada 3 dangkalan. Terus saya begini, bahwa yang dimaksud dengan 2 jalur pegunungan muda dunia itu yaitu bahwa Indonesia itu terletak di Sirkum Mediterania di sebelah barat dan pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur, di mana hampir seluruh wilayah Indonesia itu dilalui oleh kedua sirkum ini, kecuali Kalimantan, sehingga Kalimantan tidak memiliki gunung api. Dengan adanya kedua jalur pegunungan tersebut, menyebabkan Indonesia itu hanya banyak memiliki gunung api yang aktif, yang rawan menyebabkan gunung api. Kemudian dari sisi pertemuan 3 lempeng, maka Indonesia itu bagian utaranya itu berbatasan langsung dengan Tameng Asia, dan perluasannya ke arah selatan tenggelam di bawah permukaan air laut yang dikenal dengan paparan Sunda atau juga disebut dengan lempeng Asia. Kemudian di bagian barat dan sisi selatan dibatasi oleh benua Gondwana yang terdiri atas India, dasar Samudra Hindia, Australia, perluasannya hingga arah ke utara dan tenggelam di permukaan air, yakni di paparan Sahul atau yang disebut dengan lempeng Indo-Australia. Dan yang ketiga itu di bagian timur dibatasi oleh dasar Samudra Pasifik yang disebut dengan lempeng dasar Samudra Pasifik yang meluas ke arah barat daya. Dan itulah yang saya katakan tadi, Indonesia itu merupakan negara secara geologis dari hasil pertemuan 3 lempeng. Berkaitan dengan berada pada 3 dangkalan, bahwa Indonesia itu memang terletak di 3 dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, kemudian dangkalan Sahul, dan laut pertengahan Australia dan Asiatik. Ini pun juga kita bisa lihat bahwa posisi strategis Indonesia dari segi geologis ini pun sebenarnya belum termanfaatkan secara baik. Dalam artian begini, ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan terkait dengan bagaimana pertemuan 3 lempeng tadi, atau bahwa kita ini dilalui 2 jalur pegunungan muda dunia, termasuk kita memiliki 3 dangkalan tadi itu, dan ini belum dimanfaatkan sampai sekarang, malah sekarang bisa menjadi musuh dari Indonesia terkait hal ini. Tapi sekali lagi, inilah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia yang kita lihat dari letak geografis. Baik, sekarang kita masuki ke poin selanjutnya terkait dengan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dilihat dari letak luas dan batasan wilayah Indonesia dari letak geomorfologisnya. Dari letak geomorfologisnya, Indonesia itu memiliki perbedaan suhu ya yang mempengaruhi jenis tanaman. Jadi jenis tanaman di Indonesia itu dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Dimana kalau kita pahami lebih jauh bahwa yang namanya geomorfologis itu adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan laut yang tadi ya salah satunya berpengaruh pada perbedaan suhu yang akhirnya mempengaruhi jenis tanaman, sehingga di Indonesia itu tanamannya bermacam ragam, vegetasinya juga bermacam ragam. Dari posisi geomorfologis ini juga itu menentukan kandungan mineral dalam tanah yang juga beda-beda, karena tadi ya tinggi rendahnya suatu daratan tadi akhirnya kandungan mineral Indonesia itu kaya sekali, dan ini merupakan potensi yang luar biasa bagi Indonesia. Dari sisi yang lain juga bahwa Indonesia dari letak geomorfologisnya itu dapat menentukan kepadatan penduduk ya. Jadi dengan posisi letak tinggi rendahnya suatu daratan dari permukaan laut tadi itu akhirnya kepadatan penduduk itu berbeda-beda.
di daerah pegunungan, di daerah yang kemudian landai, di daerah yang banyak airnya dan sebagainya, itu berbeda-beda. Dan ini sekali lagi juga potensi ya, potensi bagi Indonesia yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Indonesia, karena ini benar-benar posisi strategis Indonesia yang benar-benar bisa menjadi poros maritim dunia. Selanjutnya kita akan lihat posisi strategis Indonesia dari letak maritimnya Indonesia. Apa itu letak maritim? Letak maritim itu adalah letak suatu tempat yang ditinjau dari sudut kelautan. Letak suatu tempat yang ditinjau dari sudut kelautan, di mana kita pahami sendiri bahwa Indonesia itu merupakan wilayah yang hampir sebagian besar itu adalah lautan atau air. Jadi itu merupakan letak maritim, di mana bagian timur Indonesia itu langsung berhadapan dengan Samudra Pasifik, kemudian bagian selatan Indonesia itu berhadapan dengan Samudra Hindia, dan di bagian utara Indonesia itu berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Ini luar biasa, di mana letak maritim Indonesia ini juga memberikan dampak positif bagi Indonesia. Misalnya adanya usaha atau kegiatan di bidang pelayaran, perikanan, serta pelabuhan di wilayah Indonesia, dan ini juga memberikan potensi besar bagi perekonomian Indonesia ya untuk dikembangkan. Makanya bagaimana kemudian ini bisa, dari sisi maritim ini kita bisa memanfaatkannya lebih jauh, sehingga benar-benar Indonesia itu menjadi negara yang besar, negara yang berdaulat, menjadi poros maritim dunia. Karena tadi letak secara maritim Indonesia itu luar biasa. Bagaimana bagian timur tadi Samudra Pasifik, bagian selatan itu Samudra Hindia, dan bagian utara itu dengan Laut Cina Selatan. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan posisi strategis Indonesia, bahwa dilihat dari ini ya, dilihat dari luas dan batas wilayah Indonesia. Luas dan batas wilayah Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang sangat luas, di mana luas laut yang kita miliki, Indonesia miliki adalah 3.257.483 km persegi. Itu luas lautan Indonesia. Kemudian luas darat Indonesia itu 1.922.570 km persegi. Sehingga total wilayah Indonesia itu sebenarnya besar, yaitu 5.180.053 km persegi. Di mana dari keseluruhan wilayah tersebut terdapat lebih kurang ada 13.466 pulau, di mana sekitar 6.044-nya itu sudah diberi nama ya, sementara selebihnya belum. Dan pulau-pulau yang terbesar di Indonesia yang sudah kita ketahui ya, contohnya adalah Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Dan dilihat juga dari batasnya, batas wilayah Indonesia ini dibatasi oleh batas zona ekonomi eksklusif, kemudian ada batas landas kontinen, dan zona laut teritorial. Jadi batas Indonesia dibatasi oleh 3 hal tadi itu. Secara detail nanti bisa dibaca di modul ya, karena kalau disampaikan sini terlalu panjang. Tapi dari batas teritorial yang kita ketahui bahwa sebenarnya Indonesia itu ya jaraknya 12 mil ke arah laut. Itu cara menentukannya begitu. Sehingga sangat besar ya Indonesia itu. Termasuk batas landas kontinen ya, di mana Indonesia secara hukum konvensi hukum laut tahun 1982 bahwa menurut pasal 76 konvensi hukum laut bahwa sebenarnya dasar wilayah
Indonesia itu sangat beragam dan sangat banyak, ya, termasuk dari zona ekonomi eksklusif, itu dari batas wilayah laut, ya. Sementara dari batas wilayah daratan, ya, itu ada berbatasan dengan gunung, berbatasan dengan hutan, berbatasan dengan sungai, atau juga berbatasan dengan wilayah dengan negara lain. Misalnya Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, kemudian berbatasan dengan Papua Nugini di Papua sana, kemudian berbatasan darat dengan Timor Leste. Itu yang nyata, ya, batas wilayah darat Indonesia. Ada juga kita juga dibatasi dengan batas udara. Hanya saja terkait dengan ini memang belum kita belum, bahasa Indonesia itu belum memiliki kejelasan terkait dengan batas wilayah itu seperti apa. Hanya saja memang kita mengikuti Konvensi Chicago 1944, di mana suatu negara itu memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya, ya, sehingga untuk mengukurnya tentu ya tidak mudah, ya. Artinya kalau ada pesawat negara lain melewati batas wilayah ruang Indonesia, ya dia harus izin. Nah, itu contohnya bagaimana batas wilayah itu memengaruhi. Itulah ya posisi Indonesia secara sederhana, secara singkat, bahwa luas dan batas wilayah Indonesia itu dari sisi laut, dari sisi darat, kemudian dibatasi dari batas laut, dibatasi oleh batas darat, termasuk batas udara tadi itu, yang memiliki posisi strategis sebenarnya, yang bisa dijadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baik, selanjutnya, terus apa kaitan letak luas kemudian batas Indonesia dengan poros maritim dunia? Nah, Indonesia itu secara astronomis tadi kan terletak di pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, di mana letak ini secara astronomis berarti letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur tadi itu menjadi negara yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, kemudian menerima penyinaran matahari yang sepanjang tahun dan banyak penguapan sehingga kelembaban udara tinggi. Nah, posisi strategis Indonesia ini diantaranya ya ada persilangan antara Samudra Hindia, Samudra Pasifik, secara otomatis memberikan banyak potensi sumber daya ekonomi laut yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk masa depan bangsa dan tulang punggung pembangunan nasional. Namun, tentu pemanfaatan potensi sumber daya laut secara optimal haruslah diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung tentunya yang ada untuk kelestarian guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, poros maritim dunia itu menjadikan Indonesia itu sebagai negara maritim yang besar, harusnya besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian Indonesia sebagai bangsa maritim, kemudian pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritim demi kemakmuran bangsa, serta pemerataan ekonomi, sehingga Indonesia itu tentu dapat melaksanakan melaksanakan diplomasi maritim dalam politik luar negerinya ke depannya, ya, sehingga kita dapat mengerti bahwa untuk menjadi negara yang menjadi poros maritim dunia tentu ya harus ada praktek dan ada prosesnya, dimana tentu pembangunan maritim yang kita harapkan itu harus meliputi berbagai aspek, baik sisi politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, infrastruktur, termasuk dalam hal ekonomi. Dan ini tadi secara strategis posisi Indonesia itu luar biasa, dan itu berpotensi besar menjadi poros maritim dunia. Tentu ini juga harus keterlibatan kita sebagai anggota masyarakat, ya, harus memberikan masukan, memberikan dukungan, memberikan hal terbaik termasuk kritikan agar kemudian Indonesia ini benar-benar bisa menjadi poros maritim dunia
tidak hanya menjadi negara-negara yang hanya dimanfaatkan oleh negara-negara besar potensi-potensi kita tadi, sementara kita sendiri tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya terkait dengan karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, dimana ini materi yang kita pahami sebagai materi yang penting untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih posisi strategis Indonesia yang tadi bisa kita anggap atau bisa menjadi poros maritim dunia. Dimana yang pertama kita akan bahas tentang wilayah daratan Indonesia, dimana wilayah daratan Indonesia itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Jadi yang dimaksud dengan wilayah daratan itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat, dimana bentuk muka bumi berupa daratan dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, atau bukit, gunung, dan sebagainya. Namun secara umum setiap bentuk muka bumi menunjukkan pola aktivitas penduduknya yang berbeda antara satu dengan daerah lain. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar dengan 17.504 pulau, di mana umumnya pulau-pulau tersebut memiliki karakteristik yang topografi tersendiri. Susunan bentang alamnya pun berbeda-beda, ada yang dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan maupun pegunungan. Itulah Indonesia. Dan kenampakan fisik yang utama tentu adalah pegunungan. Kalau dari ini ya, dari atas tentu yang terlihat adalah pegunungan. Pegunungan merupakan tentu adalah rangkaian gunung yang memanjang, di mana Indonesia itu menjadi titik temu antara dua rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, di mana pegunungan yang dimaksud dengan Sirkum Mediterania itu adalah pegunungan yang membentuk dua busur pegunungan, yaitu busur luar dan busur dalam, di mana untuk busur yang bersifat vulkanik itu karena ya berhubungan dengan proses subduksi, tentang bagaimana proses memicu lempeng menghujam, kemudian bagaimana magma meleleh dan lain sebagainya. Dan Indonesia merupakan pegunungannya yang busur pegunungannya yang luar biasa banyak, dimana kalau kita kenal yang dengan namanya Bukit Barisan, ya, jalur gunung api seperti Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, Flores, Alor, Kepulauan Banda, Saparua dan sebagainya. Dan gunung apinya pun banyak. Ada Gunung Loser, ada Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Agung, termasuk juga Gunung Rinjani. Nah, kalau busur luar dari pegunungan Indonesia tadi ya bersifat vulkanik, ya. Dan ini karena merupakan ya rangkaian pegunungan lipatan akibat dari tumbukan lempeng-lempeng yang ada di Indonesia, dimana tadi kan telah kita bahas bahwa Indonesia itu memiliki 3 lempeng dan itu saling berbenturan terus, dan itu bisa menimbulkan pegunungan. Ya, contoh ini misalnya ada busur pegunungan, misalnya ada di Pulau Semelu, Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, Pulau Enggano. Dan busur luar ini kemudian membentuk jalur pegunungan dasar laut sepanjang pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa. Dan busur pegunungan ini kembali muncul di daratan Pulau Sewu, contohnya di timur, termasuk juga di Pulau Baru. Nah, rangkaian dari pegunungan Sirkum Pasifik yang membentuk cincin api itu memiliki 2 cabang di Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik tadi ya. Selain Sirkum Mediterania yang membentuk busur pegunungan luar dan dalam tadi itu, Indonesia itu juga ada Sirkum Pasifik yang membentuk cincin api Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia. Contohnya adalah cabang misalnya cabang yang memanjang dari Pulau Luzon ke pegunungan di Kalimantan melalui Pulau Pahlawan dan Kepulauan Sulu. Di mana pada cabang Sirkum Pasifik di Kalimantan ini tidak ada gunung yang aktif. Nah, cabang yang kedua adalah cabang yang memanjang dari Pulau Luzon ke Samar, Mindanao, Kepulauan
si Sangihe, dan Pulau Sulawesi yang menyambung ke busur pulau di Halmahera lalu ke Papua. Nah, busur Papua terbentuk akibat tumbukan lempeng Australia dan terhadap lempeng Pasifik. Nah, gunung api yang ada di Indonesia inilah yang kemudian kita kenal dengan namanya Pacific Ring of Fire, di mana beberapa gunung berapi di Indonesia itu dikenal dengan letusannya yang dahsyat. Contohnya ya Gunung Krakatau yang meletus tahun 1883 dengan kekuatan yang setara dengan 150 megaton TNT. Kemudian 10.000 kali kekuatan bom Hiroshima dan Nagasaki. Ada juga Gunung Toba, ya, Gunung Toba yang kemudian menyebabkan terjadinya musim dingin dan vulkan selama 6 tahun setelah ledakannya, sekitar 74.000 tahun yang lalu. Jadi inilah kondisi wilayah daratan Indonesia, di mana ada sirkum Mediterania yang membentuk busur pegunungan luar dan dalam, dan ada juga sirkum Pasifik yang membentuk cincin api Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia. Dan inilah ya karakteristik dari wilayah daratan di Indonesia. Selanjutnya terkait dengan karakteristik perairan Indonesia. Yang dimaksud tentu wilayah perairan tentu adalah wilayah atau bagian dari permukaan bumi yang digenangi air, ya. Dimana wilayah Indonesia itu memiliki perairan yang sangat luas, ya, melebihi daratan. Jadi 2/3 dari luas negara Indonesia atau sekitar 3.257.483 km persegi itu adalah wilayah perairan, di mana wilayah perairan Indonesia itu bisa berbentuk danau, berbentuk sungai, berbentuk laut, kemudian teluk, selat, dan juga samudra. Nah, dari sisi danau, tentu kita mengenal ya, danau itu ya merupakan permukaan bumi yang berupa cekungan di darat yang sangat luas yang digenangi oleh air dan dikelilingi oleh daratan, di mana proses terbentuknya itu ya ada yang macam-macam. Ada yang gara-gara proses tektonik, ya, antara gunung, aktivitas tektonik, ya, tektonik patahan dari lempeng-lempeng di bumi. Contohnya misalnya Danau Singkarak itu adalah danau tektonik. Ada Danau Poso, Danau Tempe, ya, itu merupakan danau-danau yang merupakan danau tektonik yang hasil aktivitas dari tektonik dari lempeng-lempeng Indonesia, termasuk ya patahan-patahannya. Ada juga danau itu yang danau vulkanik. Ini danau yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Contohnya ya misalnya Danau Kalimutu, Danau Kerinci, Danau Warna, Telaga Warna. Nah, itu contohnya. Contoh-contoh dari danau vulkanik. Ada juga danau tektovulkanik. Nah, ini gabungan antara hasil aktivitas tektonik dengan aktivitas gunung berapi. Contohnya Danau Toba, ya, Danau Toba yang ada di Sumatera. Ada juga danau yang namanya Danau Kars. Ya, di Indonesia tuh ada. Di daerah Gunung Kidul tuh ada namanya Danau Lokva Bengdeo Gede, ya, itu Danau Kars. Nah, itu contoh-contoh danau ya, contohnya danau di Indonesia, dan itu merupakan karakteristik wilayah perairan di Indonesia. Di mana danau terbesar di Indonesia ya adalah Danau Toba di Sumatera Utara, di mana luasnya saja itu sekitar 905 meter, ya. Dan ini danau terbesar ke-9 di dunia, Danau Toba itu. Nah, wilayah perairan yang lain adalah sungai. Tentu kita sudah tahu sungai ya. Cuma kalau belum tahu ya, sungai itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari daratan menuju ke daratan rendah dan bermuara di laut, itu namanya sungai. Sungai itu macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, dan sebagainya. Dan ini sungai di Indonesia itu dimanfaatkan banyak untuk mengairi sawah, untuk memelihara ikan,
untuk transportasi dan sebagainya, termasuk tenaga listrik, kemudian olahraga, perikanan, rekreasi dan sebagainya. Dan itu merupakan merupakan khas dari Indonesia. Bagaimana sungai itu menjadi termasuk sumber mata pencaharian di Indonesia. Nah, wilayah daratan perairan yang lainnya adalah laut. Ya, jadi laut itu ya tentu adalah kumpulan air asin, ya, dalam jumlah yang banyak dan luas, yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Nah, itu yang namanya laut. Nah, di laut di Indonesia itu ada dikelompokkan dalam 18 ecoregion. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa ecoregion Indonesia secara wilayah geografis itu dilihat dari kesamaan ciri iklimnya, tanahnya, airnya, flora dan fauna aslinya, serta pola interaksi manusia yang ada di atas laut tersebut. Di mana ke-18 ecoregion ini adalah Samudra Hindia, sebelah barat Sumatera, Samudra Hindia, sebelah selatan Jawa, Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Selat Makassar, perairan Bali, Nusa Tenggara, Teluk Tomini, Laut Halmahera, kemudian Laut Banda itu sebelah timur Sulawesi, kemudian Laut Seram, Laut Teluk Cendrawasih, Laut Arafuru dan sebagainya. Itulah ya wilayah-wilayah perairan di Indonesia dari sisi lautnya. Dari sisi teluk, Indonesia juga nggak kaya. Tentu teluk ini harus kita pahami ya, bahwa teluk itu adalah perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya, ya. Dan teluk itu tentu adalah kebalikan dari tanjung ya. Kalau tanjung itu kan yang menjorok ke laut. Dan biasanya keduanya ini ditemukan ya di pantai, di daerah garis pantai. Karena Indonesia tentu memiliki ribuan pulau, maka Indonesia itu banyak sekali terdapat teluk. Kemudian yang wilayah perairan yang lainnya di Indonesia itu ada selat, di mana selat merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antara dua pulau. Selat ini dimanfaatkan juga untuk transportasi, ya, seperti sungai tadi, alat angkut, ya, seperti feri, kapal dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah samudra. Indonesia itu juga ada samudranya, wilayah perairannya, di mana samudra itu adalah merupakan laut yang sangat luas, adalah samudra. Samudra itu berhubungan langsung dengan kutub bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut National Geographic, samudra itu adalah tubuh perairan asin yang menutupi sebagian besar planet bumi. Samudra menutupi hampir 3/4 bagian bumi, di mana wilayah Indonesia itu diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu ya beberapa karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia.